Kira-kira sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kira-kira kita mau langsung ke setelah ini ya, langsung ke kalkulus atau kalkulusnya di hari besok? Kayaknya yang lain eh, Pak Ahmadi, Pak I sama Darmawan mereka sibuk Pak, lagi Ah, hajar katanya. ah, ah, ah. Kayaknya Jadi segini doang deh Pak. apa? Kayaknya segini doang orangnya yang bakalan jum. Oh gitu, oke. Enggak maksudnya untuk materi habis fisika mau dilangsung ke kalkulus nanti kita setelah beres atau kalkulusnya di hari besok? Hari besok ada sih Pak sama bahasa Oh Inggris Pak. gitu, Ya, oh gitu. Pak, Jadi, dilangsungin aja agak apa-apa. oke, baik-baik. Oke, kita hari ini akan belajar tentang medan listrik ya. Nah, dalam medan listrik ini saya akan berikan beberapa konsep, kemudian di akhir itu ada beberapa permasalahan yang nanti ya biasa seperti biasa ya. Permasalahan yang nanti ada di sini itu nanti buat jadi bahan tugas kamu semuanya. Oke, baik semuanya. Kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Kalau seandainya teman-teman bertanya, kok bisa mesin belajar tentang listrik gitu? Nah, jawabannya adalah karena nanti di dunia pekerjaan, teman-teman itu nanti bukan cuma sebagai orang yang bisa mendesain tentang mesin ya, akan tapi mengenai tentang secara utuh lah ibaratnya. Mesin listrik itu salah satunya adalah motor listrik. Nah, motor listrik itu, jadi teman-teman harus paham mengenai bagaimana si listrik itu bekerja, kemudian bagaimana nanti efisiensi dari kerja motor itu dan lain sebagainya, sehingga teman-teman harus mengerti betul tentang kelistrikan ini ya. Nah, kebetulan pada kali ini adalah sambungan dari materi minggu lalu, yang mana minggu lalu kita belajar tentang hukum kolom ya. Nah, sekarang kita belajar tentang medan listrik. Ada keterkaitan satu sama lain antara materi minggu lalu dengan materi hari ini, di mana dalam materi medan listrik ini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana pengaruh adanya muatan itu terhadap lingkungan sekitar ya. Contoh gini. Nah, untuk referensi sudah saya berikan ke teman-teman waktu minggu lalu ya. Jadi nanti silahkan di confirm aja ataupun nanti dibandingkan aja ya materi-materi yang ada dalam perkuliahan ini. Oke, nah di sini ada satu atau dua buah gambar. Ada satu gambar yang terdiri dari dua muatan ya, ada muatan Q1 dan ada muatan Q2. Nah, kemudian dari gambar ini, karena dia memiliki satu muatan yang sama, yaitu positif, dan diberi nama Q1 dan Q2, oke, kemudian ada satu pertanyaan sederhana ya. Jadi, bagaimana partikel bermuatan dua mendorong partikel bermuatan satu ketika keduanya tidak bersentuhan? Jadi, ibaratnya ada dua partikel di sini yang bermuatan ya, muatannya sama, positif dan positif. Lalu ada satu peristiwa di mana sebetulnya partikel atau muatan yang ada Q1 ini dia bisa terdorong oleh Q2. Begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena konsep untuk memindahkan satu partikel, khususnya partikel kecil itu menurut mekanika klasik, dia harus menggunakan satu sentuhan, gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, untuk pemikiran kita pertama, kita akan mengindikasikan atau menggunakan konsep bahwa gaya elektrostatik bisa bekerja pada artikel satu akibat partikel kedua. Maksudnya gimana tuh? Jadi dengan adanya gaya elektrostatik yang berada di sekitar Q2, maka dia akan mempengaruhi si Q1, gitu ya. Nah, kita juga bisa menghitung besaran menggunakan hukum kolom yang kemarin itu ya. Lalu ada satu pertanyaan bahwa bagaimana partikel satu dapat mengetahui partikel yang kedua gitu.
kira-kira bagaimana partikel Q1 bisa mendeteksi adanya kehadiran partikel Q2. Ini sebetulnya udah lumayan berbicara hal goib ya. Tuh. Nah, sehingga Q1 itu nanti bisa terdorong atau sebaliknya, Q1 yang bisa mendorong Q2. Secara ilmu mekanika klasik, kamu tahu hukum-hukum mekanika klasik ya seperti hukum Newton dan lain sebagainya. Nah, benda dia akan berpindah ketika kita berikan satu usaha atau gaya ini sering diasosiasikan dengan kontak langsung. Jadi sehingga perlu ada kontak langsung dulu sehingga kamu bisa memindahkan satu benda ya. Nah, rumus yang paling terkenal itu adalah sigma F sama M kali A, di mana ketika ada satu massa atau ketika kamu menekan satu benda dengan gaya sekian Newton, maka benda akan mengalami perpindahan sepersekian satuannya sepersekian ya, gitu. Kemudian, nah inilah jawaban terhadap pertanyaan terletak pada konsep medan listrik. Kenapa? Karena partikel satu dan partikel 2 itu tidak bersentuhan secara fisik, tapi dia akan tetap saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, adanya pengaruh antara partikel satu dan partikel 2 itu menunjukkan bahwa adanya mekanisme yang memungkinkan gaya bekerja pada partikel tersebut meskipun tidak ada kontak langsung. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Dari beberapa hasil analisa tadi, benda dia bisa mempengaruhi benda yang lainnya sehingga benda satu dia bisa mendorong benda kedua atau sebaliknya benda dua bisa mendorong benda pertama ataupun dia bisa saling tarik menarik gitu. Nah, dia asumsikan bahwa partikel tersebut yang berhubungan dengan medan listrik. Jadi inilah gambarannya ya. Jadi di sini misalkan ada satu partikel di mana partikel ini juga memiliki medan listrik. Nah, bisa kamu lihat ini. Sehingga dengan adanya garis medan ini, kamu bisa melihat bahwa ketika ada satu benda yang di sekitarnya yang tidak terkena dengan medan listrik, maka benda itu tidak akan terpengaruh. Nah, sebaliknya, jika ini benda nih ya, benda itu berada dalam satu medan listrik, suatu partikel yang bermuatan, maka benda itu akan terpengaruh. Pengaruhnya kayak gimana sekarang pertanyaannya? Medan listrik itu diartikan sebagai daerah sekitar partikel bermuatan di mana gaya listrik dapat dirasakan oleh partikel lain. Nah, khusus kasusnya ketika ada partikel yang mencapai ataupun di area si partikel yang memiliki medan, ya. Kemudian, dalam kasus ini, partikel 2 itu menciptakan medan listrik di ruang sekitarnya seperti ini ya. Ini adalah medannya yang menyelubunginya. Kemudian, ketika partikel satu masuk ke dalam wilayah medan listrik yang dihasilkan oleh partikel 2, maka ia akan mengalami gaya yang ditimbulkan oleh medan tersebut. Sehingga benda ini yang termasuk dalam medan partikel 2, dia akan terpengaruh tuh oleh partikel yang ini atau partikel 2. Adapun nanti respon dari partikel yang ini, yang tadi, itu dia bisa ada dua kemungkinan. Bisa tolak menolak seperti ini, bisa tarik menarik. Tolak menolak ketika partikel yang masuk dalam medan listrik partikel 2 tadi, dia juga memiliki muatan yang sama, yaitu positif. Maka ketika mereka memiliki muatan yang sama, dia akan mengalami tolak menolak. Nah, adapun jika partikel yang tadi yang kita gambarkan di sini, yang ini ya, yang saya tunjuk nih, kuning. Ya, ini, ketika dia memiliki muatan negatif, maka dia akan
membentuk suatu looping medan listrik ya, sehingga dia akan mengalami tarik menarik. Nah, saya rasa konsep ini cukup mudah dipahami ya. Jadi adanya medan listrik di antara kedua partikel yang bermuatan ini akan menyebabkan terpengaruhnya antara satu partikel dengan partikel lain gitu sebetulnya. Kemudian ketika kita sudah tahu mengenai konsep medan listrik, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui ataupun mengukur eksistensi dari medan listrik itu? Karena kalau seandainya kita tidak ukur ataupun kita tidak bisa mengukurnya, maka konsep ini akan tidak sepenuhnya bisa dibenarkan ya. Maka kita harus ukur fenomena yang terjadi tersebut. Mengukur medan listrik. Mengukur medan listrik di satu titik itu sebetulnya kita bisa menggunakan muatan uji atau istilahnya adalah test charge ya. Yaitu muatan kecil yang ditempatkan di titik tersebut. Maksudnya, jadi antara satu partikel dengan partikel yang lain, itu kan ada hubungan medan listrik tuh. Nah, gini ya. Jadi misalkan ada dua partikel nih. Ini partikel satu, misalkan ini partikel dua. Nah, karena mereka memiliki hubungan medan listrik yang kalau misalkan muatannya sama dia akan tolak menolak. Misalkan kita simpan di sini muatan titik ujinya ya. Nah, kita harus mengukur bagaimana efek partikel ini dengan medan yang satu atau partikel yang satu, kemudian bagaimana dia pengaruhnya dengan partikel yang kedua. Sehingga akibat atau pengaruh dari kedua buah partikel yang bermuatan tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap muatan uji tersebut gitu. Mudah ya. Nah, kemudian ternyata ada beberapa persyaratan untuk menguji medan listrik dengan muatan uji. Itu diantaranya pertama, jika muatan uji terlalu besar, medan listrik yang dihasilkan sendiri dapat mempengaruhi distribusi muatan pada objek, sehingga mengubah kondisi awal sistem dan menghasilkan pengukuran yang tidak akurat. Maksudnya gini ya, jadi misalkan kamu punya satu medan satu partikel, kemudian ini dua partikel yang kedua, ini partikel yang kedua ya. Nah, kemudian kamu menggunakan partikel uji di sini, yang mana muatan misalkan ini 2 mikrokolom, nah ini kamu pakai 100 mikrokolom ya. Nah, kalau kejadian seperti itu, maka partikel uji ini dia yang akan mempengaruhi partikel yang sebelumnya gitu. Atau ini cuma 2 mikrokolom, maka dia yang akan dominan untuk mempengaruhi. Sehingga ketika kamu menggunakan uji ini, dia kemungkinan besar hasilnya tidak akan akurat. Nah, kemudian setelah menempatkan muatan uji di titik yang diinginkan, kemudian kita mengukur gaya elektrostik yang bekerja pada si muatan uji tadi gitu. Sehingga ketika kita sudah tempatkan bagaimana hasilnya. Lalu setelah menempatkan muatan uji di titik yang diinginkan, kita kemudian mengukur gaya elektrostatik yang bekerja pada partikel tersebut ya. Nah, gaya ini dihasilkan oleh medan listrik yang sudah ada akibat muatan sumber, misalnya objek yang sedang kita pelajari. Kemudian medan listrik di titik tadi itu kemudian didefinisikan sebagai gaya elektrostatik yang bekerja pada muatan uji dibagi dengan besar muatan uji itu sendiri. Jadi kamu bisa lihat sini ya, ini rumusnya E sama F dibagi Q. Nah, kalau kamu ingat hukum kolom yang kemarin, ini cukup mudah ataupun cukup familiar ya. Kalau kemarin kan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan F kuadrat. Nah, kalau ini E sama dengan F dibagi Q. Ya, ini adalah muatan. E adalah medan listrik, F adalah gaya elektrostatik, dan Q adalah muatan titik uji. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, oke. Lanjut contoh soal. Contoh, sebuah muatan uji, ini Q-nya adalah, karena dia muatan, 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Terjadi
ataupun mengalami gaya listrik sebesar 0,02 Newton. Berapakah besar medan listrik di titik tersebut? Nah, kamu sudah memiliki ini berarti Q ya. Ini sudah Q. Kemudian gaya listrik ini adalah F yang ditanya adalah besar medan listrik. Maka kamu bisa menuliskan rumusnya E sama F Q per I per D. Nah, kemudian untuk F-nya kamu tinggal masukkan 0,02 Newton karena dia sudah Newton satuannya. Q-nya dia ada 5 kali 10 pangkat minus 6 sehingga 0,02 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 6 hasilnya adalah 4.000 Newton. Silakan nanti kamu coba hitung ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal kedua. Sebuah muatan uji negatif artinya Q-nya di negatif. Oke, Q-nya minus 2. Negatif di sini dia menunjukkan arah ya. Jadi dia nggak akan berarti nilai ini akan berpengaruh terhadap perhitungan. Dia hanya menentukan arah. Kemudian berada dalam medan listrik sebesar 5.000 Newton per Coulomb. Berarti kalau ini medan listrik, dia adalah E-nya ya. Berapa gaya yang dialami dan kemana arahnya? Oke, kita sudah tahu ini adalah Q-nya ya. Kemudian ini adalah E-nya. Maka kita masukkan rumusnya. Untuk mencari F dari rumus yang tadi, maka kita cara mencarinya adalah mengalihkan antara Q dengan E. Sehingga F-nya atau Q-nya kita dapatkan 2 kali 10 pangkat minus 6. Apa-apa, abaikan dulu aja minusnya. Karena minusnya itu hanya berpengaruh terhadap arahnya ya. Kita masukkan 2 kali 10 pangkat minus 6. Lalu E-nya kita masukkan 5.000 Newton per Coulomb. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,01 Newton. Gitu. Udah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, boleh. Pak untuk contoh soal 2 ini berarti ketika hasilnya negatif ya Pak, untuk Ya, ketika nilai titik Q-nya. uji negatif, betul. Tapi Pak, Q-nya kenapa tidak minus ya Pak? Dia malah tanda kurung saja Pak. Oke. Nah, uji negatif di sini, ini kan ya, eh, negatif 2 kali 10 pangkat minus 6, dia hanya menyatakan bahwa, misal gini, nah, ini kan punya medan nih, medan listrik. Nah, muatannya itu negatif, gitu. Sehingga arahnya kemana? Arahnya adalah menuju ke, atau dia bisa dikatakan tarik-menarik dengan si titik medan yang kita uji, gitu. Nah, minus di sini dia menandakan bahwa Q-nya itu berlaku negatif. Kalau kamu di sini memberikan negatif, itu nilainya sama aja. Jadi nilai min 2 di sini itu akan sama nilainya dengan 2. Karena negatif di sini itu hanya menunjukkan arah ataupun status dari si muatan tadi. Gitu, Saiful. Baik Pak, Jadi terima bingung kasih nggak? Pak. Saya paham. Bingung? Udah Aman? Pak, Oke, aman Pak. gitu ya. Oke, sip, Pak, sip, sip. izin Pak. Ya, boleh, boleh. Gimana? Berarti kalau sebaliknya jadi minus dalam kurung minus 2 Pak. Kalau misalkannya yang di atasnya itu 2 kali 10 minus 6 C, Hmm? berarti di bawahnya jadi eh, kalau di bawahnya 2 kali 10 kalau di atasnya 2 kali 10 minus 6 berarti di bawahnya jadi minus 2 dalam kurung minus 2 kali 10 minus 6 C. Minus 2 kali 10 Iya, yang minus bawahnya 6. Pak. Jadi maksudnya Ya, sebaliknya betul, gitu Pak. betul. Oh. Ya,
Ya, jadi Q di sini dia mau negatif maupun positif, dia tidak akan berpengaruh terhadap perhitungan. Yang akan berpengaruh adalah kepada arah dari si muatan itu tadi. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau nanti kamu menghitung ada minusnya atau enggak masalah, nggak akan saya salahkan ya. Karena sama aja antara ini hasilnya nanti kan gini ya, minus 2 kali 10 pangkat minus 6, hasilnya kan gini, min 0,01 Newton. Nah, itu artinya kalau gaya tersebut berarti dia itunya arahnya saling tarik-menarik gitu dengan titik ujinya. Gitu. Iya ya Pak. Oke. Berarti Hmm. ya kalau itu berarti sebaliknya gitu ya. Tolak menolak. Hmm, Kalau betul. Kalau misalkan dia titik ujinya positif, berarti kan kemungkinan dia akan tolak menolak. Nah, biasanya yang ditanya kemana arahnya, biasanya di sini sudah ditandai dengan muatannya negatif sih. baik baik Pak. Itu Terima kasih Pak. sama-sama. Oke, lanjut ya. Satu lagi nih. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya ke konsepnya. Jadi, dua buah muatan ini 3 mikrokolom dan min 3 mikrokolom. Dipisahkan sejauh 0,6 meter, hitung besar medan listrik di titik tengah antara kedua muatan. Nah, kamu dipreteli dulu aja ya untuk permasalahan ini. Misalkan kita kasih nama Q1. Kemudian yang ini itu adalah Q2. Nah, dipisahkan sejauh berarti mereka itu memiliki R ya. R. Kemudian hitung medan listrik, tetapi di sini yang ditanya adalah E. Nah, karena dua buah muatan ini saling berlawanan, artinya dia kemungkinan akan tarik-menarik. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini misalkan partikel satu yang positif, dia partikel 2 yang negatif. Nah, masing-masing di sini punya medan nih dan mereka dipisahkan oleh R gitu. Nah, di sini yang ditanya kamu harus perhatikan hitung besar medan listrik di titik tengah antara kedua muatan. Jadi kemungkinan kemungkinan besar kalau dibagi dua, maka titik partikel ujinya tuh ada di sini gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi partikel ini dia akan terpengaruh oleh medan listrik partikel yang bermuatan positif dan akan dipengaruhi oleh partikel yang bermuatan negatif gitu. Cuma untungnya di sini nilai muatannya tuh sama gitu. Dia nilai muatannya 3 mikrokolom, yang ini 3, yang ini minus 3. Sama-sama 3 mikrokolom nih. Cuma yang pertama itu dia positif, yang satu negatif. Sehingga dengan adanya perbedaan polaritas ini menyebabkan antara muatan partikel satu dengan partikel muatan dua itu sebetulnya ada gaya tarik menarik gitu. Nah, adanya gaya tarik menarik di antara kedua partikel itu kita simpen partikel uji di tengah-tengahnya gitu. Nah, kalau kamu mendapatkan soal seperti ini, maka R-nya akan berubah. R-nya berubah gimana tuh? Maka dia akan berubah setengahnya ya. Jadi kamu ukur nanti antara R yang ini aja. Jadi kamu ukur nih pengaruh antara, karena sama-sama 3 ya, ukur pengaruh antara partikel muatan positif terhadap si partikel uji. Jadi kan tadi kan antara partikel itu 0,6, berarti ini 2 atau setengahnya ya, berarti 0,3 gitu. Paham nggak? Kan tadi 0,6. Nah, oke. Nah, rumusnya adalah E sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Kenapa? Ini kan tadi ada E sama dengan hmm, mana tadi ya? F per Q ya. Oke.
Nah, kalau misalnya kamu mendapatkan nilai R-nya ada, kemudian Q1-nya, Q2-nya ada, yang ditanya adalah medan listrik, maka rumusnya adalah E sama dengan K I per R kuadrat. Nah, sebetulnya ini adalah penurunan rumusnya ya. Nanti kamu silakan baca di buku referensi yang saya kasih ke kamu itu. Nah, nilai K-nya seperti biasa. Dia nilai K-nya, dia ketetapan ya. 9 kali 10 pangkat 9. 9. Wah, semangat sekali. Itu ya. Jadi Q-nya kita masukkan. Nah, ingat, Q di sini kita pilih salah satu Q-nya. Mau yang positif atau yang negatif. Karena nilainya sama, maka kita masukkan yang positif ya. 3 kali 10 14. Nah, di sini lihat 0,3. Kenapa? Karena jarak yang dihitung dalam kasus ini adalah jarak antara partikel bermuatan positif dengan partikel yang kita sebut dengan partikel uji gitu ya. Dan disebutkan di sini medan listrik di titik tengah antara kedua muatan. Artinya kita simpan ini adalah di tengah-tengahnya gitu. Kalau tengah-tengah dari 0,6 ke 0,3 ya. Jadi kita tulis di sini 0,3. Nah, ini menggunakan perhitungan biasa. Jadi kamu 9 dikali 3 itu kan 27. 10 pangkat 9, kalau yang kali 10-nya ini, kamu tinggal jumlahkan. Ya, jadi 9 ditambah minus 6, berapa tuh? 7 kali 10, 9 kurang 6 berarti 3 ya. Ini ya. Ini udah ada sih jawabannya. Nah, kamu hitung sendiri deh ya. Ya, ini berat cuma pakai mouse ini. Jadi perhitungan ini perhitungan biasa sehingga kamu bisa mendapatkan nilai 3 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Udah ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau 0,3-nya karena muatannya sama dibagi dua gitu, Pak. Oh, bukan begitu. Ulang lagi, ulang ya. Saya gambar ulang kalau gitu. Nah, jadi gini, jadi muatan itu ada muatan pertama positif, ada muatan negatif kan. Nah, ini nih nilainya sama-sama 3 mikro. Ini 3 mikro, ini 3 mikro. Oke. Nah, kata soal, mereka tuh dipisahkan sejauh 0,6 meter. Itu. Mereka dipisahkan sejauh 0,6 meter. Masih dekat lah 0,6 meter ya. Daripada dipisahkan dengan tidak mendapatkan restu kan repot ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya, 0,6 meter. Di sini dikasih tahu hitung besar medan listrik di titik tengah antara kedua muatan. Di titik tengah di antara kedua muatan. Jadi, titik Siap, tengah siap, Pak. antara Siap, Pak. Paham, Pak. Paham, kedua Pak. muatan itu kan di sini ya. Berarti dari sini tuh 0,3 gitu. Tadi siapa ya? Ahmad ya? Siap, Pak. Tadi nggak lihat soalnya, Pak. Titik tengahnya. Oh, sip. Berarti aman ya? Siap, Pak. Oke. Gitu. Jadi itu sudah dijelaskan dalam soalnya sih gitu ya. Kita kerjakan sesuai soalnya lah ya. Nah, 0,3 dipangkatkan 2 ini jadi 0,3 kali 0,3 ya. Jadi berapa tuh? Kemungkinan 0, Nol koma sembilan. tuh, nanti 27 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat berarti minus 2 ya. Jadi 10 pangkat 5. Gitu ya, teman-teman semua. Jadi itu ada 3 soal atau 3 contoh soal. Mudah-mudahan tadi teman-teman sudah mengcapture. Tapi jangan khawatir ya. Ini nanti akan saya bagikan. Cuma coretan-coretan ini nanti nggak ada. Tapi udah saya rekam sih. Aman-aman berarti. Ya mudah-mudahan nanti kalau tidak sempat menyimak, bisa melihat rekamannya lagi ya. Nah, kemudian setelah itu silakan nanti kerjakan Mau ini. Mbak China. Maksudnya kayaknya tuh. Apa? Nggak tuh. Masuk mana tuh?
Ini panas panas. Ah ya mak, jangan Oke, dijarang lihat nih lah. ya. Ada Ini itu lah, guys, bawa itu gitu. Order. jangan ribut gantian atau ngomong. Nah, ini ada tiga latihannya. Silakan dilatih, silakan dikerjakan. Kamu bisa sekarang ataupun besok. Nanti ini akan keluar di tugas dan kuis ya. Ini saya kasih gambaran dulu ya untuk memecahkan soal ini. Ini soalnya sebetulnya identik dengan contoh soal tadi. Jadi kalau kamu tadi melihat contoh soalnya, maka ini mirip sekali dengan penyelesaian sebelumnya. Ini Q-nya. Kemudian ini adalah F-nya. Yang dicari apa? Medan listrik. Berarti yang ditanya adalah E-nya. Udah ya? Nah, gitu. Kemudian, sebuah muatan 5 mikrokolom ini menciptakan medan listrik di titik yang berjarak 0,2 meter darinya. Hitung besar medan listrik di titik tersebut. Nah, kamu jangan khawatir. Ini artinya gini ya, ini adalah dia ada 5 mikrokolom menciptakan medan listrik di titik yang berjarak 0,2 meter darinya. Hitung besar medan listrik. Nah, jadi kalau tadi kan dua, kalau ini cuma satu. Jadi dia medan listriknya sampai sini nih. Nah, kita kasih titik uji di sini misalnya. Nah, partikel ujinya dari sini nih. Jaraknya 0,2 meter. Kira-kira berapa medan listriknya? Ini kan F, sorry, E ya. Ya, berarti kan rumusnya nanti E sama dengan K kali Q, aduh, kali R2 gitu. R-nya berapa sekarang? Ya, R-nya 0,2 meter. Kenapa 0,2 meter? Karena di titik 0,2 meter itulah si partikel yang memiliki muatan 5 mikrokolom itu menciptakan medan listrik gitu. Sehingga kita simpan aja di situ titiknya gitu ya. Ah, ini mah bisa sambil recall-recall lah. Kemudian yang ini nomor tiga, sebuah muatan uji min 3 mikrokolom ditempatkan dalam medan listrik. Ya, gampang ini ya. Medan listriknya ini E. Kemudian berapa besar dan arah gaya yang dialami? Yang ditanya berarti F, gitu ya. Nah, ini ada Q-nya. Jadi atau ini mah ya F sama dengan kayak dikali Q lah, gitu. Oke, eh ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Kalau Pak, itu teh dari simbol-simbol itu teh ada nama pastinya nggak Pak? Ada tuh simbol-simbol E, Q sama F-nya. Iya Pak, kita tadi mah nggak ada Oh, soalnya Pak. ada tuh. Tadi kan udah ada di sini nih. Nah, eh mana ya? Nah, ini ketutupan enggak? Nah, ini nih. E adalah medan listrik, F adalah gaya, Q adalah Iya tuh. Pak, siap. Sorry sorry Ah, Pak. aman ya? Makasih Pak. Jadi Oke, siap. sekarang Pak. masuk yang kedua ya. Kan tadi Apa-apa? rumus ke satu tuh E, E, F sama dengan K kita Hmm, per R rumus ke yang sama ini, dengan F per Q. Ya betul. yang ini. Ah, ini hukum kolom yang Ya betul. kemarin. Nanti buka lagi. Ya, pokoknya lambang Ki itu di fisika dia indikasinya muatan aja. Kalau F ini ya, F itu dia lambangnya buat Newton atau gaya, force sih singkatannya. Kemudian untuk R biasanya dia jarak gitu.